Kemudian kata-kata. Nah, ini menabur kata-kata ini juga tidak kalah pentingnya, saudaraku, ya, karena hidup mati dikuasai lidah kan. Orang yang menggemakan sesuatu dia akan memakan buahnya. Jadi berkata-kata itu juga harus dikontrol. Kita harus minta Tuhan pimpin akan bibir lidahku, jaga supaya aku tidak bicara sembrono, mau bicara positif atau bicara negatif, bicara kehidupan atau kematian, bicara berkat atau kutuk, kita mengucap apa? Ayo kita jaga. Shalom saudaraku. Di dalam Suara Gembala kali ini kita akan mempelajari secara khusus tentang hukum tabur tuai. Di dalam Alkitab ada banyak dibahas, disampaikan kebenaran tentang tabur tuai. Saudaraku, di dalam hukum pertanian, ya, kalau orang bercocok tanam itu merupakan sesuatu yang sangat wajar. Kalau kita ingin menuai, maka kita harus menabur benih. Kecuali kalau orang mau mencuri, ya, itu ladangnya orang lain, digarap oleh orang lain, kemudian dia tinggal menuai akan hasil yang dikerjakan orang lain. Itu lain cerita, saudaraku. Kita membahas tentang hukum tabur tuai ini secara khusus, karena ini makna rohaninya sangat dalam. Dan rupa-rupanya waktu saya teliti, hukum tabur tuai ini jangkauannya luas sekali. Jadi itu berlaku untuk setiap aspek di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saudara, kita lihat ya terlebih dahulu ayat yang terkenal di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan. Diawali dengan kalimat peringatan, jangan sesat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sangat gamblang, jelas bahwa jangan mempermainkan Tuhan. Orang yang sesat, dia mempermainkan Tuhan, dia nabur sembarangan, maka dia akan menuai sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia tabur. Jadi harus hati-hati dengan apa yang kita tabur. Nanti kita akan masuk, saudaraku, kita nabur dalam apa saja. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, jadi nabur dengan sikap kedagingan, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, artinya dipimpin oleh roh, dia melakukan segala sesuatu yang merupakan dorongan dari Roh Kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kemudian ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi berbuat baik itu rupanya bagian dari menabur. Jangan jemu-jemu menabur kebaikan gitu ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menabur kebaikan, kita akan menuai hasil, yaitu kebaikan juga. Jika kita tidak menjadi lemah. Kalimat terakhir ini juga perlu, saudaraku, ditambahkan. Jadi seorang petani yang menabur benih, dia akan menuai kalau dia sabar menunggu. Dia sabar menggarap dan merawat dan memelihara akan tanaman yang tumbuh setelah taburan dari benih tersebut. Ada waktu, ada jeda waktu. Nah, di sini dikatakan jangan menjadi lemah dalam menggarap akan ladang yang Tuhan percayakan. Kita sudah menabur dan menabur, tidak jemu-jemu, maka kita pun juga harus sabar menunggu dan jangan menjadi lemah sampai waktu menuai. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan, jadi rupa-rupanya menabur itu sebuah kesempatan, saudaraku. Berbuat baik, menabur kebaikan, menabur kasih, itu adalah kesempatan. Kita punya 24 jam sehari dan itu kesempatan buat kita untuk menabur. Apa yang kita tabur? Kalau menabur dengan pimpinan roh, sesuai firman, maka kita akan menuai perkara-perkara yang indah.
karena itu merupakan janji Tuhan. Jadi karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, menabur kebaikan kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Inilah nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Nah, saudara, di dalam Lukas 6 ayat 38 ada ayat terkenal, saudaraku ya, saya ulangi. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi ayat ini paralel dengan hukum tabur tuai yang tadi kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-6. Jadi saudaraku, kalau kita mau menerima, mau diberi, maka kita harus memberi. Kalau kita mau menuai, kita harus menabur, begitu ya kira-kira. Dan itu nanti berkait dengan ukuran atau takaran ya. Kalau menabur berdikit-dikit, dia menuainya juga berdikit-dikit ya. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, saudara, kita akan lanjut. Apapun yang Anda tabur akan Anda tuai. Itu sudah kita tahu pasti ya. Tidak boleh sesat. Karena orang yang sesat itu dia nabur apa tapi dia pengen nuai yang lain gitu ya, sesuai keinginan hatinya. Yang penting untuk kita sadari, saudaraku, kalau di dalam dunia pertanian, yang kita tabur itu pada waktu kita tuai, itu berkali-kali lipat. Alkitab mengajarkan ada 30, ada 60, ada 100 kali lipat. Yaitu angka yang Tuhan pakai untuk sebagai contoh. Jadi ada yang 30 kali lipat, itu sudah lumayan, saudaraku. Tapi ada yang lebih bagus, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Yaitu angka-angka yang Tuhan pakai. Padahal mungkin ada yang 1000 kali lipat, saudara ya, di dalam dunia pertanian. Nah, demikian, saudara. Jadi, yang ditabur dan yang dituai jumlahnya beda. Berkali-kali lipat yang dituai. Jadi, waspada, saudara, dengan apa yang ditabur. Kalau menabur hal-hal negatif, akan menuai hal negatif yang berkali-kali lipat dari apa yang dia tabur. Itu ada di dalam Hosea 8 ayat 7. Hosea 8 ayat yang ke-7. Saya bukakan ayatnya, saudaraku. Bagian 7a saja ya. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Angin itu ya angin, saudaraku, tapi puting beliung itu adalah angin yang berbahaya. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa antara yang ditabur dan yang dituai itu bisa beda sama sekali. Volumenya, jumlahnya, akibatnya itu bisa beda sama sekali. Ada satu ayat yang menarik, saudara, ini berkait dengan menabur harta. Ini di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Ini biasanya dibacakan menjelang ini ya, waktu persembahan gitu ya. Untuk memotivasi jemaat supaya mereka bisa memberi. Sebab memberi ini menabur begitu ya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi dia murah hati, dia bagi-bagi, sampai dikatakan menyebar harta. Dia suka menolong orang, ada orang butuh dia bantu gitu ya. Tapi dia nggak berkekurangan, tapi malah dia semakin bertambah kaya. Kemudian dikatakan oleh Amsal, ada yang menghemat secara luar biasa. Jadi dia menggenggam akan apa yang jadi miliknya itu dan dia tidak rela untuk berbagi pada yang lain. Hemat sekali, namun selalu berkekurangan. Nah ini ya paradoks, saudaraku ya. Ironis banget gitu, yang satu nyebar harta malah semakin tambah kaya, yang satunya hemat luar biasa kurang terus gitu ya. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat,
diberi kelimpahan. Ini janji Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara banyak membagi-bagi berkat kepada orang yang membutuhkan, Tuhan akan melihat. Sebab orang yang murah hati akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi ini tabur tuai, saudaraku ya. Ini hukum memberi dan menerima. Itu cara Tuhan di dalam Amsal 11 tadi. Kita kembali mengingat ya. Sekarang kita akan masuk dalam urusan tabur menabur itu. Di sini saya catat, saudara ya. Orang yang menabur kemurahan akan beroleh kemurahan ya. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan hatinya Tuhan. Nah, sekarang menabur dalam hal apa? Perbuatan, saudaraku. Saudara berbuat baik, membantu orang, menolong orang, atau berlaku baik pada orang dalam perbuatan apapun, saudara akan menuai perbuatan baik juga dari orang yang kita kadang-kadang tidak duga. Ada orang tahu-tahu menolong kita gitu ya. Jadi saudara, perbuatan yang kita tabur kepada sesama kita itu harus betul-betul kita jaga. Jangan kita menabur kejahatan. Berbuat jahat pada orang, mencelakakan orang. Jangan, saudaraku. Sebaiknya kita menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kita. Pada waktu kita menolong orang, apa kita nggak rugi? Rugi waktu, rugi tenaga. Waktu kita membantu orang, apa kita nggak keluar sesuatu? Keluar, saudaraku. Itulah menabur dalam perbuatan. Tapi kalau itu baik, Anda akan menuai yang baik juga. Kemudian dalam hubungan dengan sesama, menabur keramahan, menabur senyum, menabur perhatian, menabur kasih, atau sebaliknya menabur kebencian, saudaraku ya, menabur cuek, acuh tak acuh, sikap dingin atau apa, ya itu nanti baliknya akan sama seperti apa yang Anda tabur. Lebih lanjut, itu dalam hubungan ya, menabur kasih akan mendapat kasih, menabur perhatian mendapat perhatian. Kemudian dalam sikap, saudaraku, kita mau sungguh-sungguh, serius, atau masa bodoh, itu sikap, saudara. Sikap. Itu dalam segala aspek dan di dalam situasi apapun, saudara, bagaimana sikapmu? Itu dijaga, saudara. Sebab bagaimana kita bersikap dalam segala keadaan itu adalah taburan kita. Nah, kalau harta, saudara, itu sudah tidak usah diomong ya. Dari tadi, ada orang menyebar harta, tambah kaya, dan sebagainya. Nah, 2 Korintus 9 ayat 6 itu kan kalimat dari firman Tuhan yang biasa dibacakan waktu dulu saya ada di sebuah gereja. Itu kalau waktunya persembahan, itu kantong kolektor diedarkan, itu ayat-ayat ini biasanya mendahului dibacakan. Saya bacakan ya, saudara ya. Ini ayat firman loh, saudara mau ndak suka nggak boleh, karena ini ayat firman. Kalau motivasi hati kita menyambut firman ini dengan benar, maka ayat ini tidak jadi masalah, saudara. Ya, coba kita lihat ayat 6, saudara, dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Terjemahan lama menarik, saudara. Camkanlah ini, orang yang menabur berdikit-dikit akan menuai berdikit-dikit juga. Saya dulu kalau dengerin itu, waduh, gitu ya. Ini ayat kok nusuk banget gitu ya. Untuk orang-orang yang pelit tentunya, orang-orang yang susah untuk memberi gitu. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Karena itu hukum, saudaraku, hukum. Tentunya motivasi dari gereja, jangan pakai ayat ini untuk membuat emosi dari jemaat itu untuk
berkeinginan memberi lebih begitu ya. Itu namanya memanipulasi ayat, saudara. Tapi kalau ayatnya memang begitu, kebenarannya memang demikian. Motivasinya saja yang harus diluruskan. Karena Tuhan nggak butuh uang kita, saudaraku. Jadi persembahan itu, sikap hati kita itu harus sama Tuhan bagaimana. Ingin mempersembahkan sesuatu, apakah kita mau mempersembahkan yang terbaik atau tidak, itu sikap kita. Kemudian kata-kata. Nah, ini menabur kata-kata ini juga tidak kalah pentingnya, saudaraku, ya, karena hidup mati dikuasai lidah kan. Orang yang menggemakan sesuatu, dia akan memakan buahnya. Jadi berkata-kata itu juga harus dikontrol. Kita harus minta, Tuhan pimpin akan bibir lidahku, jaga supaya aku tidak bicara sembrono, mau bicara positif atau bicara negatif, bicara kehidupan atau kematian, bicara berkat atau kutuk, kita mengucap apa. Ayo kita jaga. Bukan berarti kita tidak boleh tegas menyatakan kesalahan orang, enggak ya. Sikap positif itu bukan berarti kita nganggep bahwa semua baik-baik saja, enggak. Kalau ada yang enggak benar, kita bilang enggak benar ini. Tapi sikap hati kita adalah membenarkan, meluruskan supaya dari kutuk kita akan membawa orang itu kepada berkat. Nah, itu kata-kata nasihat. Nasihat kita pun juga harus seperti itu, penuh dengan kasih gitu ya, kata-kata kita. Ingat, hidup mati dikuasai lidah, saudara. Kemudian menabur pikiran. Pikiran ini kan muter ya, saudaraku, melayang-layang ya pikiran. Tidak diucapkan, hanya ada di pikiran. Tapi itu juga taburan, saudaraku ya. Coba Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan, saudaraku ya. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mikir aja, merenung-renung aja, kita harus selektif. Sebab itu taburan. Kalau mikir yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, mikir yang najis-najis, itu nabur loh, saudaraku. Nanti orang menuai perbuatan itu. Perbuatan yang seperti yang dia pikirkan. Sebab manusia itu kan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Itu manusia. Nah, ini yang penting, saudaraku, menabur doa. Ya, doa ini besar kuasanya, saudara ya. Besar sekali kuasanya. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita menabur dalam doa, maka kita akan lihat bagaimana doa-doa kita itu akan menghasilkan jawaban doa. Jadi jangan berhenti berdoa. Doa tak jemu-jemu. Itu penting sekali, saudara. Itu terus-menerus menabur dalam doa. Kemudian menabur puji-pujian, saudaraku. Oh, Anda menabur puji-pujian, Anda menuai hadirat Tuhan. Ya, menabur doa, Anda menuai jawaban doa, itu ya. Bukankah firman katakan, engkau tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak meminta dalam doa. Itu Yakobus itu katakan demikian. Jadi, Anda wajib menyadari bahwa hidup ini dalam setiap gerak, dalam setiap ucapan, dalam setiap apa saja, termasuk kita diam saja pikiran kita melayang, itu taburan. Itu menabur. Menabur pujian, menuai hadirat Tuhan, menabur kata-kata firman, menuai iman, saudaraku. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Menabur berita Injil, nah ini penting, saudaraku ya. Saudara menaburkan kebenaran, kabar baik, menuai jiwa-jiwa yang dimenangkan. Menabur dengan air mata ketika berdoa, kita sungguh-sungguh mencucurkan air mata, maka kita akan menuai berkas-berkasnya, membawa pulang berkas-berkasnya, dan tertawa.
Jadi saudaraku, inilah pentingnya menabur dan menuai. Saudara, kita sudah membahas secara panjang lebar. Nah, sekarang bagaimana dengan sikap kita, tindakan kita? Bagaimana respon kita terhadap firman ini? Tetaplah menabur, jangan berhenti menabur dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.